Halo, uh, perkenalkan nama saya Nuraini. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Mercu Buana. Saya buat video ini dalam rangka memenuhi tugas besar yang kedua dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan pembahasan tentang sewa guna usaha atau leasing. Sewa atau leasing merupakan suatu perjanjian di mana lessors memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Lessee adalah penyewa dan lessor adalah pemberi sewa. Leasing berbeda dengan pembiayaan. Artinya, lessor memberikan modal usaha atau sebuah fasilitas kepada lessee untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun sesuai kesepakatan, dan ada beban atau kewajiban yang dilakukan oleh lessee untuk membayar atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Konsep leasing, pada konsepnya ada lessor, yaitu sebuah badan usaha seperti bank atau lainnya yang merupakan pemilik fasilitas atau barang modal. Kedua, jaminannya berupa barang modal yang dibeli dengan dana dari leasing tersebut. Kemudian jika lessee prestasi, maka lessor tidak tinggal mengambil barang modal tanpa harus memperhitungkan atau mengembalikan kelebihan harga. Hal ini disebabkan karena barang modal tersebut masih milik lessor. Jadi kalau misalkan si lessee tidak membayar atau tidak memenuhi kewajiban yang diharuskan kepada lessor, lessor bisa mengambil tindakan seperti mengambil barang tersebut tanpa perhitungan harga sisanya atau nilai sisanya. Kemudian terdapat opsi yaitu hak lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing disebut juga sebagai finance leasing. Jadi lessee berhak untuk membeli barang modal tersebut jika setelah selesai masa sewanya atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna. Hal ini biasanya tertulis dalam kontrak, dalam sebuah kontrak leasing yang dilakukan antara lessee dan lessor. Jenis-jenis sewa berdasarkan kebijakan akuntansi yang tertuang dalam PSAK nomor 30. Ada dua, yaitu sewa operasi, yaitu operating lease, di mana beban sewa akan dibebankan ke laba rugi saat pembayaran atau pada saat terutang. Yang kedua adalah sewa pembiayaan atau finance lease, di mana transaksi sewa tersebut mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara signifikan. Jadi keseluruhan manfaat aset tersebut dan risikonya itu seperti ada beban penyusutan, kerusakan segala macam kepada dari pihak lessor kepada pihak lessee. Akuntansi sewa untuk lessee, saya akan membahas sewa pembiayaan atau finance lease. Pengakuan awal dan pengukuran, terdapat 4 poin sebelum melakukan pengukuran tersebut. Ada pengakuan awal. Yang pertama adalah pengakuan aset dan liabilitas. Pada saat sewa pembiayaan, lessee mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai saat ini pada saat pembayaran sewa minimum. Nah, nilai aset dan liabilitas tersebut diakui dengan nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitasnya diakui setelah dikurangi uang muka. Jadi kalau misalkan aset tersebut 100 juta atau 1 miliar gitu misalkan, ada uang muka 100 juta, maka dikurangilah terhadap uang muka tersebut untuk pengakuan liabilitasnya. Kemudian tingkat diskonto. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum diutangkan menggunakan tingkat bunga implisit. Tingkat bunga implisit adalah
tingkat bunga yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu dari pihak lisi. Misalnya begini, seberapa perhitungan awalnya, seberapa kemungkinan bunga yang akan dibayarkan dari pihak penyewa atau lisi. Jika lisi tidak mengetahui atau tidak bisa menghitung tingkat bunga implisit tersebut, maka menggunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu pada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa, sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lisi atas sewa yang atas sewa sejenis atau seandainya aset tersebut dibeli dengan sumber pendanaan lain. Kemudian nilai residu. Nilai residu adalah aset nilai akhir atau nilai sisa dari aset tersebut. Apabila nilai residu dijamin oleh lisi dan pada akhirnya masa sewa nilai wajar aset lebih rendah daripada nilai residu yang dijamin, maka lisi mengakui kerugian dan harus membayar kepada lessor sebesar selisih nilai wajar. Jadi kalau ada selisih antara nilai residu dengan nilai akhir, itu menjadi beban lisi. Kemudian biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan dalam lisi dalam sewa pembiayaan ditambah keadaan jumlah yang diakui sebagai aset. Kemudian pengukuran setelah pengakuan awal. Yaitu ada pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Maksudnya setelah aset tersebut diakui, di sisi aset diakui modal kerja tersebut, selanjutnya lisi membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Misalkan tadi contohnya adalah mobil, kita harus lisi membayar sejumlah uang, anggap misalkan sebulan 26 juta. Jumlah tersebut adalah jumlah minimum yang dibayarkan. Nah, jumlah pembayaran sewa ditentukan oleh lessor setelah menghitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lessor. Karena itu, lisi harus memisahkan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Jadi ada dua akun yang digunakan pada saat penjualan, yaitu mengurangi beban pokok sewa sebagai beban sewa dan beban bunga lainnya. Biasanya ini di other expense, ininya ada di atas, maksudnya pengeluaran yang ada di atas dalam income statement. Oleh karena itu jika terdapat pembayaran lain berupa rental kontingent, maka dibebankan pada periode terjadinya masa sewa tersebut. Kemudian ada penyusutan. Dengan diakuinya aset sewaan oleh lisi, maka lessor juga akan menghentikan pengakuan aset. Artinya penyusutan ini menjadi beban lisi. Selanjutnya lisi akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur pada PSAK 16 revisi tahun 2011. Proses penyusutan tergantung pada kriteria sewa pembiayaan mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Jika aset tersebut beralih atau besar kemungkinan beralih atau pada opsi pembelian, misalkan di akhir pembayaran barang atau modal kerja tersebut akan dibeli oleh lesi, maka di akhir masa sewa atau umur manfaat mana yang lebih pendek. Jadi diambil antara opsi pembelian dengan manfaatnya. Apabila aset tidak beralih atau kecil kemungkinan di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa. Jadi tidak jadi selama itu masih disewa itu harus disusutkan. Kemudian nilai residu. Jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut.
Demikian video saya kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.